Setelah 2 tahun dilarang karena pandemi COVID-19, tahun ini aktivitas mudik lebaran kembali diizinkan. Skema antisipasi kemacetan saat arus mudik sudah disiapkan. Lalu bagaimana penerapannya nanti? Sudah hadir bersama kami di studio dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Selamat sore Pak Firman. Selamat Ini sore, saya Pak izin Taufik. lepas masker, kita sudah antigen ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, ini langsung saja ke pertanyaan. Mudik tahun ini sepertinya akan disambut dengan sukacita oleh masyarakat setelah 2 tahun pandemi tidak bisa pulang ke kampung halaman. Apa langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Polri terutama dalam mengantisipasi adanya kemacetan, kecelakaan di jalur mudik? Ya, terima kasih. Jadi memang benar sekali bahwa mudik kali ini itu akan berbeda karakteristiknya karena memang 2 tahun ini masyarakat harus menahan diri untuk tidak bertemu keluarga. Oleh karena itu pimpinan melalui arahan-arahan dan kita sudah mendahului sejak 2 bulan yang lalu, bahkan kita sudah melaksanakan survei-survei di jalan bersama para stakeholders. Kita melakukan hitungan-hitungan, melakukan latihan-latihan untuk memastikan perkiraan jumlah anggota masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan. Ketemulah angka itu kemarin, 85,5 juta anggota masyarakat dengan kendaraan roda 4 yang akan melalui jalan tol itu sekitar 23 juta, bahkan 17 jutanya ada digunakan oleh kendaraan roda 2. Ini sesuatu yang kita harus siapkan dengan baik. Namun kami perlu memberikan informasi pada kesempatan kali ini bahwa dengan angka yang sebanyak itu, rasio yang berhasil dihitung dari rekan-rekan Jasa Marga dan Kementerian Perhubungan, angkanya masih di atas angka 1. Itu artinya tidak bergerak. Oleh karena itu diperlukan treatment-treatment, rekayasa-rekayasa, intervensi-intervensi yang harus diberikan, baik itu nanti dilaksanakan secara parsial maupun bersama-sama. Kami mencoba mengajukan dengan treatment yang pertama adalah dengan satu kontraflow, satu lajur jalan digunakan seperti kita biasanya melihat kalau pada pagi hari orang berangkat kerja. Angkanya masih tidak signifikan menurunkan dari 1,9 terakhir yang kita dapat untuk menuju angka di bawah 0. Lalu kita coba menambah lajur sampai akhirnya kita ketemu seluruh lajur digunakan. Itulah one way. Itu pun angkanya masih di atas 1. Bapak Menteri Perhubungan menghubungi para pengusaha angkutan. Ya, beliau berhasil meyakinkan untuk tidak mengoperasionalkan kendaraan-kendaraan angkutan berat pada saat hari-hari puncak. Ketemu angka tapi masih di seputar angka 1 di bawah sedikit, itu rollingnya hanya pelan. Sehingga akhirnya ganjil genap kita treatment lagi tambahan. Ini artinya nanti ketika akan puncak untuk menghadapi angka 23 tadi itu, 23 juta, kita harus melaksanakan ini bersamaan. Ini yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat. Mengapa kami mengambil 3 rekayasa jalan ini untuk memastikan kendaraan bisa rolling, yang penting masyarakat bisa tertib dan mengikuti arahan petugas. Itu artinya akan ada 3 skema rekayasa lalu lintas ya, mulai dari kontraflow, one way, sampai ganjil genap untuk puncak mudik dan arus balik lebaran 2022. Nah, pembatasan angkutan berat. Ya, pembatasan dan juga pembatasan angkutan berat. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan tapi tidak pulang ke kampung halaman, harus melewati jalur-jalur yang tadi sudah ada rekayasa lalu lintas. Alternatifnya bagaimana? Ya, terima kasih. Tentunya kita berbicara lalu lintas, berbicara jaringan, berbicara sistem. Salah satu kita ambil tindakan, kita harus memikirkan juga efeknya di jalur jalan yang lain. Jadi kepada masyarakat yang terkena dampak ketika penerapan ganjil genap maupun one way ini, kita harapkan bisa mengikuti jadwal yang telah kita share, kita rilis beberapa waktu yang lalu. Kira-kira begini, kami mengambil ekstrim jam 24.00 itu kita akan normalisasikan. Artinya masyarakat yang akan menuju arah Jakarta, silakan memanfaatkan waktu tersebut untuk menuju Jakarta. Kita pastikan lancar karena tidak lagi digunakan untuk one way. Namun untuk masyarakat lokal, ya, ini juga sama. Kita berlalu lintas ini kita berbicara tentang kedewasaan, ada toleransi, ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hak dan kewajiban di sana. Perlu kita ajak bicara. Oleh karena itulah mengapa kami jauh-jauh hari terus mensosialisasikan ini sehingga masyarakat semuanya bisa mengetahui persis kita berhadapan dengan apa, polisi dan petugas di lapangan akan melakukan apa, dan apa yang diharapkan dari mereka selaku pengguna jalan yang lain sehingga semuanya bisa terkomunikasikan dan ini yang akan mendukung keberhasilan operasi kali ini. Nah, yang menarik juga ada peraturan di rest area bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan mudik melalui tol
dan akan berhenti di rest area itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, bagaimana nanti penerapannya atau pengawasannya dari pihak-pihak terkait memastikan bahwa pemudik tidak berhenti lebih dari 30 menit di satu rest area? Ya, nanti tentunya akan ada petugas di sana. Kita bekerja sama dengan manajemen di rest area. Ada petugas patrolinya, ada petugas security, termasuk kemarin sudah kita cek juga ada sound system untuk memberikan peringatan ini. Kita tidak berharap sekali lagi masyarakat tersakiti terlalu banyak. Oleh karena itu kesadaran masyarakat yang sudah memanfaatkan rest area bisa berpikir bagaimana dengan masyarakat lain pemudik yang akan menggunakan fasilitas yang sama. Lagi pula terlalu lama di rest area, nanti kalau ternyata berdekatan dengan waktu normalisasi, kerugian juga ada pada masyarakat itu sendiri. Nah, inilah saya katakan tadi, toleransi, informasi, komunikasi akan terus kita galang, akan kita jalin untuk masyarakat. Tidak terlalu lama. Nah, Pak Firman, tol Palimanan juga nantinya kan tidak akan dioperasikan ya. Pemudik akan melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol selanjutnya. Apakah ini dinilai cukup efektif untuk mengurai kemacetan nanti? Ya, dari teori, semua hal yang bisa menghambat di jalan, kalau itu bisa dieliminasi, dihilangkan, itu adalah kelancaran. Nah, jadi untuk tol-tol yang masih beroperasional juga kita sudah minta kepada para petugas dan mereka sudah siap dengan baik, menambah waktu menambah gate tol, kemudian menambah petugas dengan membawa card readernya. Oleh karena itu saya juga minta masyarakat tolong kartu tolnya diisi penuh sehingga tidak perlu top up mengganggu yang belakang atau habis minta bayar pakai kartu orang lain. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi betul-betul siapkan sejak berangkat. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah kita tidak ingin tragedi Brebes Exit terulang di tahun 2016. Apakah juga sudah bekerja sama dengan Basarnas mungkin untuk mengantisipasi jika ada kejadian darurat evakuasi dengan menggunakan alat atau moda transportasi lain. Tapi ditahan dulu jawabannya Pak Firman, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Live akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Setelah 2 tahun dilarang karena pandemi COVID-19, tahun ini aktivitas mudik lebaran kembali diizinkan. Skema antisipasi kemacetan saat arus mudik sudah disiapkan. Lalu bagaimana penerapannya nanti? Masih bersama saya di studio dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Tadi sebelum kita jeda, saya sempat bertanya dengan Pak Firman, kita tidak ingin tragedi Brexit terulang kembali. Apa yang sudah dilakukan? Ada informasi bahwa Basarnas sudah menyiapkan helikopter untuk evakuasi jika sesuatu terjadi. Apakah yang sudah dilakukan oleh Polri? Ya, terima kasih. Jadi rapat-rapat awal lengkap ketika kami diundang Komisi 5 itu sudah ada juga bapak-bapak kita dari Basarnas yang tentunya nanti akan disiagakan di tempat-tempat rawan terjadinya bencana. Tapi sekali lagi kita berdoa moga-moga itu tidak terjadi. Untuk kita dari anggota kepolisian, ketika kita bicara tentang tadi saya sampaikan, karena kita bicara tentang satu sistem. Ketika satu diterapkan, satu harus kita siapkan. Brexit tentunya ini masa lalu yang sangat tidak kita inginkan lagi. Oleh karena itu survei-survei awal kami betul-betul melihat ketika kita menerapkan satu arah, itu artinya kita mempercepat proses perpindahan kendaraan menuju destinasi. Di sanalah kita siapkan. Di pintu-pintu keluar, di sana disiapkan. Kita harapkan di sana tidak ada pasar tumpah. Kalau persilangan dengan kereta api apa boleh buat, tapi itu juga beberapa lokasi sudah dieliminasi. Sehingga pengiriman mobil arus kendaraan dengan cepat ini bisa dijawab dengan adanya kesiapsiagaan rekan-rekan jajaran. Dan ini sudah kita laksanakan latihan-latihan tactical floor game-nya. Jadi kita asumsikan kendaraan dikirim dari Jakarta, diterima oleh Jawa Barat, diterima oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan seterusnya. Lalu kita kesenaikan juga, bagaimana kalau ternyata ada antrian yang cukup panjang di jalan tol. Kita akan memanfaatkan akses keluar ini tadi. Itulah diskresi kita. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak berharap ini terjadi. Kemungkinan hambatan-hambatan ini kita eliminasi dengan tetap menyiagakan rekan-rekan kita baik dari Basarnas, Kesehatan maupun dari Polda dan Pol PP secara karena yang dikhawatirkan adalah masyarakat dari awal mengetahui bahwa tidak akan ada penyekatan. Karena skenario awal memang disebutkan di banyak media juga tidak akan ada penyekatan. Kenyataannya pada tahun lalu saja juga tidak hanya di tol, tapi bahkan kemacetan mengular sampai ke pelabuhan penyeberangan. Nah, itu bagaimana antisipasinya? Ya, terima kasih. Kami kemarin sudah survei ke Banten.
Jadi ada satu hal menarik yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi mohon maaf, tidak mencari kambing hitam atau siapapun. Tapi mari kita melihat ini dengan kacamata yang lebih jelas. Logikanya adalah ketika kapal merapat di pelabuhan, mari kita prioritaskan mereka yang akan turun dari kapal terlebih dahulu. Itu artinya kita pastikan kapal ini cukup waktu, cukup luang, ada ruangan untuk masyarakat yang akan berangkat. Jadi jangan sampai masyarakat belum turun dari kapal, masyarakat yang mau naik sudah akan berebut. Ini memerlukan waktu terlalu panjang untuk mencairkan. Itu ekornya sampai ke jalan. Itulah yang terjadi ketika Merak kemarin mengalami stuck cukup panjang berhari-hari. Oleh karena itu manajemen di pelabuhan sudah menyiapkan, sekarang kita akan kasih jarak agak cukup jauh, dalam artian cukup ruang. Ketika sudah clear, kita lepas sebagian-sebagian. Nah ini jangan diartikan sebagai penyekatan, tapi memang kita atur supaya mereka masing-masing bisa kita layani masuk dengan tertib, sesuai dengan kapasitas kapal, akan kita kawal. Itulah nanti akan akses yang akan terjadi sampai kepada tol Merak. Itu hanya di pelabuhan? Apakah itu akan diberlakukan juga di tol nanti ketika skenario terburuk? Oh tidak, itu untuk khusus di pelabuhan. Karena memang pelabuhan masyarakat tidak akan bisa melanjutkan perjalanan, harus tunggu kapal. Itu konsekuensi yang harus diterima, sehingga ada berhenti, ada kita atur sesuai dengan jumlah yang kapasitas yang ada. Baik Pak Firman, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Live. Kita berdoa saja mudah-mudahan segala persiapan yang sudah dilakukan itu juga dibarengi oleh kesadaran masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas. Amin. Hingga bisa selamat sampai di tujuan dan mudik tahun ini lancar. Amin. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih, selamat sore. Ya, Jumat